Hari ini kita akan membahas mengenai sarjana Tiongkok Suatong. Pada tanggal 26 September 2014, polisi menemukan tubuh seorang sarjana Tiongkok di Loa State University. Dia ditemukan di sebuah bagasi mobil yang terparkir di kompleks apartemen di pinggir kota di Loa City. Dia telah dilaporkan menghilang 9 hari sebelumnya. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Soa lahir di kota pesisir Cina Dalian pada tahun 1994. Dia merupakan anak satu-satunya dari keluarga sederhana di Cina. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di bidang pengawasan keamanan pangan, dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Soa bersekolah di Dalian Yuming High School dan bercita-cita menjadi ahli biologi. Kebetulan dia juga merupakan siswi yang berprestasi, sering mengikuti olimpiade dan berhasil memenangkannya. Pada saat seleksi ujian masuk perguruan tinggi nasional Cina, Soa juga berhasil lolos ke perguruan tinggi tanpa harus membayar sepeser pun. Pada akhir tahun 2000-an, Soa dan pacarnya saat itu memasuki kompetisi. Dia menang dan kuliah di universitas bergengsi di Cina Selatan. Pada tahun 2011, ia pergi ke Beijing untuk mengikuti persiapan ujian bahasa Inggris. Di sana dia bertemu dengan Li Xiangnan yang sekarang menjadi pacarnya. Dia merupakan seorang pria yang 3 tahun lebih tua darinya. Dia berasal dari Wenzhou. Hubungan mereka semakin dekat. Li Xiangnan memutuskan untuk bertemu keluarga Soa di Dalian. Sesampainya di sana, Li Xiangnan mendapatkan respon positif dari keluarga Soa. Pada tahun 2012, Soa diterima di Loa State University di Ems, di mana ia mengambil jurusan teknik kimia. Pilihan yang sangat dia sukai karena tidak banyak wanita yang memasuki jurusan itu. Di sisi lain, pacarnya Li Xiangnan mengejar Soa dari Cina ke Amerika. Li Xiangnan pindah dari Institut Teknologi Rochester ke Universitas Loa di kota Loa, di mana dia belajar bisnis. Di negara bagian Loa tersebut, kebanyakan teman-temannya merupakan siswa Tionghoa. Mereka orang yang sangat ramah. Mereka tidak hanya berkuliah, melainkan mereka juga mengajari anak-anak sekitar bahasa Mandarin dan menari di pesta. Li dan juga Soa terus bersosialisasi di Loa. Menurut teman-temannya, Li dan juga Soa adalah pasangan kekasih yang sangat cocok. Pada tahun 2013, di musim panas, mereka pindah bersama. Hal ini membuat teman sekamar Soa sangat kesal. Mereka mengatakan, "Dia tidak membersihkan kamar, dia juga tidak normal, karena seharusnya seorang anak laki-laki tidak tinggal di asrama perempuan." ucapnya. Teman-teman Soa yang lain juga memiliki pendapat yang buruk tentang pacar Soa, Li Xiangnan. Sampai-sampai mereka harus menghindari Soa saat berbicara tentang Soa dan juga Li. Kronologi kejadian. Pada 3 September 2014, Karen Yang, teman Li, dia mengatakan bahwa dia menelpon Soa. Ada hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Namun Soa tidak menjawab teleponnya. Dia berbicara dengan anak laki-laki lain tentang Soa. Dia juga membuat komentar yang meremehkan. Setelah menelpon, ia memposting kalimat "fuck my life" dalam bahasa Mandarin di halaman Renren, situs jejaring sosial yang populer di kalangan mahasiswa Tiongkok pada saat itu. Pada 5 September, keduanya, Li dan juga Soa, memanfaatkan akhir pekan berikutnya untuk bersama. Karena kehadiran Li tidak diinginkan oleh teman-teman sekamar Soa, mereka masuk ke dalam mobil Toyota Camry 1997 berwarna krem yang dibelinya selama magang musim panas di Kentucky dan melaju masuk ke Nevada, sebuah kota kecil di timur Ems. Mereka berhenti di sebuah hotel. Pemilik hotel, yakni Ken Patel, mengenali mereka karena 2 minggu sebelumnya selama liburan
akhir pekan mereka sering menginap di hotel itu. Malam berikutnya, Ken mengatakan dia melihat Soa datang ke lobi sendirian. Kejadian itu menjadi hari terakhir orang lain melihat Soa masih bernyawa. Pada pagi hari tanggal 7 September, Ken berkata bahwa mobil yang Lee dan Soa bawa sudah tidak terparkir lagi, di mana keduanya sudah menghilang. Ken merasa curiga dan ada yang aneh, mereka pergi sebelum waktunya check out. Waktu check out mereka sekitar jam 11 pagi. Malam itu, ayah Soa mengirim SMS ke ponsel dari Cina. Dia ingin tahu apakah dia berhasil mengganti kacamata yang ia katakan beberapa hari sebelumnya bahwa kacamatanya hilang. Soa mengatakan bahwa dia memiliki kacamata yang diberi dari seorang temannya. Lalu, karena ayah Soa merasa penasaran dan curiga, ayah Soa bertanya, apakah mereka bisa melakukan obrolan video? Soa menjawab dia lagi sibuk saat itu. Dalam retrospeksi, ayah Soa percaya bahwa pesan-pesan itu benar-benar datang dari Soa meskipun sebenarnya itu bukan Soa. Seminggu kemudian, pada tanggal 16 September, teman sekamar Soa mulai bertanya-tanya, kemana Soa tidak kembali ke asrama setelah seminggu dia pergi. Melalui media sosial, mereka menghubungi teman-temannya di Minnesota. Tak satu pun dari mereka yang melihat Soa. Salah satu dari mereka berkata, Saat itulah kami mulai benar-benar khawatir terhadap Soa. akhirnya mereka semua melaporkan hilangnya Soa ke polisi di Ames. Polisi Ames tidak dapat menemukan bukti bahwa Soa telah naik bus ke Minnesota. Mereka menggeledah apartemen Soa minggu berikutnya. Mereka menemukan tanda terima untuk Toyota Camry Soa yang dibeli di Kentucky yang masih memiliki plat nomor negara bagian. Pada tanggal 26 September, mereka membuat deskripsi dan nomor plat mobil tersebut dan menyebarkannya. Polisi di kota Loa juga telah memperoleh surat perintah penggeledahan untuk BMW Lee minggu sebelumnya yang diparkir dekat apartemennya di rute 6 di pinggiran timur kota. Pada malam ketika rekan-rekan polisi Ames mereka memposting informasi tentang mobil Soa, ada salah satu warga sekitar yang mengatakan bahwa warga yang ada di kompleks itu sudah melihat mobil Soa terparkir di depan kompleks mereka dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah surat perintah diperoleh, polisi menemukan mayat di bagasi. Dekomposisi dipercepat karena paparan panas. Pada akhir musim panas, akhirnya mayat itu dikonfirmasi sebagai Soa. Polisi segera melakukan otopsi untuk menemukan penyebab kematiannya. Akhirnya dirilis surat kematian Soa dikarenakan Soa sesak nafas dan terkena benda tumpul yang kemungkinan hal itu dilakukan oleh seseorang. Pada saat ditemukan, kepalanya terbungkus dengan handuk yang diikat dengan erat dan di samping tubuhnya juga ada barbel seberat 6,8 kilo. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan ada dokumen perjalanan pada tanggal 6 September di bagasinya. Dokumen perjalanan itu menunjukkan bahwa Lee, pacar Soa, telah memesan penerbangan dari Bandara Loa Timur di dekat Cedar Rapids ke Chicago dan kemudian ke Beijing. Catatan ponsel di mana menunjukkan bahwa SMS ke teman-teman Soa telah dikirim dari Chicago saat dia mengalami masalah pada saat penerbangan. Polisi langsung bergegas mencari Lee Xiangnan dan berhasil menemukan apartemen Lee. Di apartemen Lee inilah polisi menemukan bukti lebih lanjut yang menunjukkan keberangkatan Lee yang cenderung tergesa-gesa. Terlihat dari bahan makanan yang belum dibuang, wadah susu dibiarkan ditinggalkan di konter cukup lama hingga rusak, dan barang-barang Lee tertinggal. Selanjutnya, 3 hari setelah mayat itu ditemukan, surat perintah penggeledahan dieksekusi di kamar hotel di Nevada, kamar Lee dan juga Soa. Di dalamnya
Hasilnya mereka menemukan percikan dan tetesan berbagai cairan kering. Polisi mencoba membawa cairan itu ke laboratorium untuk mengetahui apakah cairan tubuh manusia atau bukan. Mereka tidak percaya bahwa Soa telah dihabisi di hotel sebelum akhirnya ditempatkan di bagasi mobilnya dibawa ke tempat parkir kompleks apartemen Lee di Iowa City. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi mengetahui postingan media sosial Lee 3 September, bercinta dengan imajinasi. Seorang teman Cina Lee di Iowa juga melaporkan bahwa di sebuah pesta 1 bulan sebelum Soa hilang, Lee bertanya kepadanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan polisi untuk mengetahui seseorang yang hilang. Teman Lee ini menganggap pertanyaan itu cukup aneh karena tidak nyambung dengan pembicaraan yang sedang mereka bicarakan. Polisi di kota Iowa segera menyimpulkan bahwa Lee Xiangnan merupakan orang yang berkepentingan dalam kasus ini. Di sini polisi kesulitan menangkap Lee karena sepertinya yang tertera dalam dokumen yang ditemukan polisi bahwa Lee sudah kembali ke Tiongkok. Mereka kemudian menerima konfirmasi bahwa dia telah menyelesaikan bea cukai di Beijing pada 10 September. Sejak itu tidak ada catatan tentang dia dimanapun di Cina atau di tempat lainnya. Media Cina telah mengikuti kasus ini dengan cermat karena orang tua Cina yang mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk kuliah sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Pengguna situs media sosial Tiongkok Sina Weibo dan juga WeChat mulai mengedarkan foto Lee dan informasi identitas lainnya bersama dengan tagar #FindLee. Dalam kurun waktu 2 hari, ada sekitar 1.500 postingan terkait kasus tersebut dan mendapat sekitar 2,2 juta like. Seorang reporter di kampung halaman Lee di Wenzhou mengatakan surat kabarnya telah menelpon 2 nomor telepon lokal untuk mencari Lee. Dalam artikel CCN April 2015 tentang kasus ini, ayah Soa meminta pihak tersebut atau pihak Cina dan Amerika bekerja sama dan berbagai informasi untuk membantu menangkap Lee dan membawanya ke pengadilan. Dia mengatakan bahwa beberapa minggu sebelumnya polisi kota Iowa telah memberitahunya bahwa kantor jaksa wilayah Johnson County telah mendakwa Lee dengan pembunuhan tingkat pertama dan mengeluarkan surat perintah. Di bawah hukum Iowa, jaksa dalam keadaan tertentu dapat merahasiakan keberadaan surat perintah dan terkait apapun sampai setelah penangkapan dilakukan, dan mereka tidak mengkonfirmasi apakah mereka telah melakukannya dalam kasus Lee Xiangnan. Kerjasama antara polisi Cina dan Amerika akhirnya memang meningkat. Polisi Wenzhou memulai menyatukan waktu yang hampir bersamaan. Namun kemudian pada bulan April, para penyelidik dari Cina terbang ke Iowa dan ditemani oleh rekan-rekan Amerika mereka. Mereka mewawancarai para saksi dan mempelajari tempat kejadian perkara atau TKP. Mereka kembali ke Cina dengan barang bukti. Pada pertengahan Mei 2015, Lee menyerahkan diri kepada pihak resmi di Wenzhou menggunakan bukti dari Iowa. Agen dan juga Biro Investigasi Kriminal mengembangkan kasusnya, sementara Lee tetap ditahan. Pada akhir Juni tahun 2015, Kementerian Keamanan Republik mengumumkan bahwa Lee resmi ditangkap atas penghilangan nyawa Soa. Lee akhirnya menghadapi eksekusi di bawah hukum Iowa. Hukuman wajib adalah hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itulah cerita mengenai seorang sarjana Tiongkok yang bernama Soa Tong. Bagaimana menurut kalian? Silakan di komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.